الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimahumullah, sebelum kita melaksanakan salat tarawih kita mendengarkan serta tarawih Ramadan yang malam hari ini disampaikan oleh Ustaz Safuruddin Eshari kepada Ustaz dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyara hadirin wal hadirat, shalimin shalimat, jemaah salat fardu subuh rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian singkat, tidak lupa mengingatkan bagi kita yang belum berniat i'tikaf agar selalu berniat i'tikaf ketika kita hadir di dalam masjid, juga niat dan menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama di samping sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab niat-niat yang baik jadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian singkat kita menjelang salat tarawih, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah pada hari kiamat dengan 4 orang atas 4 golongan manusia. Yang pertama adalah aghniya Sulaiman alaihi salam. Yang pertama atas orang-orang yang sugih, orang-orang kaya yang tidak sempat beramal ibadah sebab sibuk dengan kekayaannya, maka Allah akan berhujjah, lebih sugih mana, lebih kaya mana engkau dibanding dengan Nabi Sulaiman. Yang mana kekayaan Nabi Sulaiman? Jikalau beliau ingin membuat ibarat sekarang ruko 1000 ruko, 1000 pintu semalaman selesai, karena beliau mempunyai jin atau anak buah yang bisa diperintah dengan hanya sekedar jangankan ruko, Ifrit saja ingin bersedia memindahkan kerajaan Bilqis dengan hanya sekedar Nabi Sulaiman berdiri kemudian duduk, kerajaan sudah pindah. Ibaratnya itu sekarang saking kayanya, maka kata Allah tidak pernah Nabi Sulaiman meninggalkan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa 'alal 'abid Yusuf alaihi salam.
Allah akan berhujjah kepada hamba-hamba mudah sekarang. Tidak ada yang namanya mudah, tapi ada yang mirip dengan budak. Siapa? Mereka yang jadi bawahan, karyawan toko, pembantu rumah tangga, karyawan-karyawan yang ada di bawah. Mereka dipekerjakan, diupah, tapi mereka dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar amal ibadah, ketaatannya kepada Tuhannya, ketaatannya kepada bosnya, namun mereka tetap wajib beramal ibadah kepada Allah. Apabila mereka mengatakan tidak sempat beramal ibadah, Allah hujjah pada hari kiamat. Lebih sibuk mana atau dibanding dengan Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf menjadi pelayan sebuah istana. Sekalipun pelayan sebuah istana, tidak pernah meninggalkan amal ketaatan kepada Allah, bahkan sanggup tidak menuruti apa kata tuannya karena bertentangan dengan syariat kepada Allah. Dua perkara ini sudah kita bahas jelang salat tarawih. Yang ketiga, wa 'alal marḍā bi Ayyub alaihi salam, Allah akan menghujjah orang-orang yang sakit, yang beralasan dengan sakitnya tidak bisa beramal ibadah kepada Allah. Maka Allah hujjah dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Lebih sakit mana engkau dibanding dengan Ayyub alaihissalam? Nabi Ayyub ini kalau di dalam tafsir As-Sawi dikatakan sakitnya zahiran wa batinan. Maksudnya batin itu dalamnya sakit, luarnya sakit. Di dalam itu yang selamat hanya satu, hati beliau. Yang di luar itu selamat hanya satu, lisan beliau. Untuk memudahkan berzikir kepada Allah, maka beliau tidak kena sariawan. Selain daripada itu sakit, komplikasi total. Ibarat sekarang itu kalau kita sebut penyakitnya lengkap, ginjal kena, jantung kena, pankreas kena, kolesterol ada, rematik iya, asam urat apalagi, prostatnya, kankernya. Tapi walaupun sakit luar dalam, sakitnya tidaklah menjijikan, tidak mengurangi derajat kenabian beliau. Sakit beliau berapa tahun? Kurang lebih 18 tahun. Tidak pernah beliau minta sembuh kepada Allah. Kita paling-paling sakit gigi 2 jam sibuk cari obat. Beliau 18 tahun sakit tidak pernah minta sembuh kepada Allah. Bahkan istrinya yang menyarankan, bagaimana engkau wahai suamiku, cobalah minta kepada Tuhan kesembuhan. Kata Nabi Ayyub, berapa tahun kita lampau hidup? Kata istrinya, kurang lebih 80 tahun. Berapa tahun saya sakit? 18 tahun. Tunggu sudah 80 tahun, sama dengan kelapangan kita itu, baru kita kesembuhan kepada Allah. Ternyata istri beliau digoda oleh iblis untuk menghilangkan keimanannya. Barulah Nabi Ayyub tidak sabar dan minta sembuh kepada Allah, dan disembuhkan oleh Allah. 18 tahun beliau sakit komplikasi, tidak pernah meninggalkan amal ibadah kepada Allah. Maka kita kalau hanya sekedar sakit komplikasi 3, jantung, paru-paru, sakit gigi, tidak mengerjakan sholat, selesai patah hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba berhujah kalau hanya sekedar sakitnya 3 atau 4 komplikasi. Selama akal masih ada, di situ kewajiban sholat tetap ada. Kalau tidak ingin sholat ada padanya, maka caranya hanya satu, jadilah orang gila. Karena orang gila tidak ada kewajiban sholat atasnya. Yang keempat, wa 'alal fuqara bi Isa alaihi salam. Allah akan menghujat orang-orang fakir yang tidak sempat
beramal ibadah kepada Allah, sebab sibuknya mencari duit. Allah hujjah dengan Nabi Isa alaihi salam. Lebih susah mana engkau dengan Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa alaihi salam rumah tidak punya. Kalau beliau tidur, bantalnya kayu atau batu. Kita sesusah-susah kita, rumah masih punya, bantal masih kaku, bantal masih kapas, bantal masih kain. Kalau berhujjah kepada Allah di hari kiamat, tidak sempat beramal ibadah gara-gara mencari nafkah, patah hujjah kita dengan dibawa nama Nabi Isa alaihi salam. Oleh karenanya, manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena bulan inilah cara kita membalas amal-amal ibadah umat-umat terdahulu yang umurnya 500, 600 sampai 1000 tahun. Kita paling-paling 60, 70, 80, 90, 100 tahun, 1001 yang ada sampai 100 tahun. Manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada yang menjamin kita hidup pada Ramadan 1448 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum